Inginnya terus menerus ini. Oh, ya. Jas merah, jangan pernah melupakan sejarah. Halo, senang sekali bisa menjumpai sahabat CU Pancur Kasih melalui sebuah program baru miliknya CU Pancur Kasih. Nah, saat ini sudah memiliki banyak media komunikasi untuk anggota yang dimiliki oleh CU Pancur Kasih. Salah satunya bisa mengaksesnya melalui website CU Pancur Kasih. Ada aplikasi miliknya CU Pancur Kasih yaitu CUPK Info. Kita juga bisa melalui Instagram, YouTube, Facebook miliknya CU Pancur Kasih, atau ada buletin dalam bentuk digital yaitu Jatiku. Nah, menjelang 35 tahun keberadaan CU Pancur Kasih di tengah masyarakat saat ini, dengan komitmennya memberikan pelayanan yang sejati kepada seluruh anggotanya, yang tujuannya supaya anggota bersama-sama semakin bertumbuh dan sejahtera melalui CU Pancur Kasih ini. Nah, dengan keberadaan satu media komunikasi yang baru saat ini, yaitu CU Pancur Kasih memiliki podcast perdana. Kita kedatangan dua tamu istimewa yang sangat dikagumi di lingkungan CU Pancur Kasih. Ada Ketua Pengurus CU Pancur Kasih dan GM-nya CU Pancur Kasih. Halo Pak Martono dan Pak Budiasa, selamat pagi. Apa kabar Pak? Sehat, puji Tuhan, salam sehat. Iya. Bicara tentang podcast kita akan ngobrol-ngobrol nanti terkait dengan tujuan podcast ini dibuat. Lalu saya belum lanjut, kita mau kenalan dulu nih Pak. Saya mulai dari Ketua Pengurus CU Pancur Kasih. Minta waktu sedikit Pak, kenalkan diri dulu supaya anggota lebih dekat dengan Bapak. Kenalkan diri, terus tugas dan tanggung jawab Bapak di CU Pancur Kasih seperti apa, atau Bapak boleh kasih gambaran singkat tentang visi dan misinya CU Pancur Kasih. Silakan Pak Martono. Baik, terima kasih. Selamat pagi Mbak Sinta. Pagi Pak. Apa kabar? Baik Pak, puji Tuhan. Selamat pagi Pak JM. Selamat pagi Pak. Senang bisa bertemu di ruangan yang mungkin baru ini ya, podcast kita. Pada kesempatan ini perkenalkan, nama saya Martono. Saya berasal dari Bengkayang. Ya, dalam hal ini kita memastikan bahwa ketua pengurus itu tidak harus dari kota ya. Membuktikan bahwa dari luar kota pun boleh. Jadi saya berasal dari Bengkayang, kebetulan di rapat anggota tahunan tahun buku 2021 yang lalu, anggota mempercayakan kita sebagai pengurus dan sekaligus sebagai ketua pengurus di sini ya. Dalam rangka kita menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai ketua pengurus, kita harus mengawal visi dan misi lembaga ya. Di mana visi kita yaitu menjadi kredit union terpercaya, tangguh dan terdepan serta berkesinambungan. Itu betul-betul kita kawal supaya senantiasa hadir di tengah-tengah masyarakat. Dalam rangka mencapai visi tersebut, kita memiliki misi yang tentunya kita fokus kepada kesejahteraan anggota. Oleh karena itu kita mengangkat bahwa mensejahterakan anggota melalui misi kita, yaitu mensejahterakan anggota melalui pendidikan, pelatihan, dan pemberdayaan. Ketika kita bicara pencapaian kesejahteraan anggota, bahwa kesejahteraan anggota menjadi fokus kita dan keberhasilan CU Pancur Kasih ketika anggotanya berdaya. Demikian Mbak Sinta. Ya, menarik sekali. Berarti tadi ada visinya, Bapak menyampaikan visi dan misi. Nah, sekarang saya beralih ke GM-nya CU Pancur Kasih. Halo Pak Budi. Halo Mbak Sinta, apa kabar? Sehat Pak saya. Bapak sehat ya? Kabar baik, ya. sehat. Supaya anggota juga lebih mengenal Pak Budi selaku GM-nya CU Pancur Kasih secara lebih dekat. Silakan Pak, perkenalkan dulu nama mungkin ya. Sudah berapa lama di CU Pancur Kasih? Tugas dan tanggung jawab Bapak sebagai GM-nya CU Pancur Kasih itu seperti apa? Silakan Pak. Sahabat CUPK, perkenalkan nama saya Janwarto Budiasa, biasa dipanggil Budi. Di CU Pancur Kasih sudah hampir 18 tahun Mbak Sinta ya. Iya. Sudah hampir 18 Cukup tahun, lama, cukup Pak, ya. lama ya.
dipercaya sebagai GM CEO Pancurkasi baru jalan 5 bulan ini. Yes. 4 bulan ya. Sejak RAT kemarin Sejak ya Pak. RAT kemarin 24 Februari 2022 yang lalu ya. Nah, tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan pada saya yaitu melaksanakan operasional pengurus ya, personal lembaga secara keseluruhan di CEO Pancurkasi, memastikan itu berjalan dengan baik ya. Artinya kita mendukung sepenuhnya program kerja yang telah ditetapkan baik dalam strategi bisnis yang sebelumnya sudah ditetapkan secara bersama-sama oleh melibatkan seluruh unsur di CEO Pancurkasi ya. Ada anggota, kemudian pembinaan, pengelola, seperti itu Mbak Sinta. Ya, berarti dari sejak dilantik Februari yang lalu sampai ke sekarang bulan Mei, kurang lebih 3 bulan berjalan nih Pak sebagai GM dan pengurus yang baru Pak Ketua. Artinya tim ini sudah solid ya, pengurus dan jajaran manajemen sudah solid supaya kita mulai dengan pergerakan yang cepat menuju kepada program kerja yang sudah disusun supaya nanti di 2022 kita bisa bersama-sama melihat kemajuan seperti apa yang ada di CEO Pancurkasi. Terkait dengan podcast CUPK ini Pak, saya dan anggota CEO Pancurkasi penasaran nih dengan konsep komunikasi CUPK secara umum ya yang disampaikan oleh Pak Ketua tadi terkait visi dan misinya CEO Pancurkasi. Nah, mungkin Bapak bisa jelaskan lebih jauh tentang kolaborasinya seperti apa ya Pak? Baik, terima kasih. Bicara komunikasi, kita harus pertama-tama bahwa kita bersyukur pada para pendiri kita karena berkat jasa mereka kita bisa sampai hari ini. Iya Pak. Untuk itu kita jas merah, jangan pernah melupakan sejarah. Oleh karena itu kita melibatkan para pendiri di berbagai kegiatan. Itu salah satu komunikasi kita terkait dengan para pendiri. Nah, bicara dengan anggota sesuai dengan misi yang kita usung bahwa mensejahterakan anggota melalui pendidikan, pelatihan, dan pemberdayaan. Nah, itu kita lakukan secara terencana agar masyarakat atau anggota itu betul-betul memperoleh manfaat ber-CU dengan baik dan memperoleh informasi terupdate, terupgrade ya. Apapun yang kita rancang itu harus kita sosialisasikan pada seluruh anggota. Banyak cara, banyak metode untuk kita bisa menyampaikan pada seluruh anggota agar mendapat kepercayaan dari anggota, tidak terpengaruh dengan isu-isu yang mungkin tidak terpercaya, sebagaimana yang ada di visi bahwa kita harus yang terdepan dan ini harus berkesinambungan sepanjang segala masa. Itu harapan semua dari anggota CU ya Pak ya. Iya, kita terpercaya, terdepan dan berkesinambungan supaya CU ini harapannya tidak hanya sampai di generasi ini tapi juga boleh sampai ke generasi kita. Betul sekali Mbak Sinta. Iya. Nah, berarti fokus kita pada pengembangan produk nih Pak. CU Pancurkasi juga berupaya mengembangkan komunikasi dua arah artinya Pak ya, antara CU dan seluruh anggotanya, terus dibangun komunikasi yang baik ya supaya kita juga mungkin bisa lebih mendapatkan feedback dari masukan-masukan dari seluruh anggota kita. Nah, di bagian menarik ini saya ke Pak Budiasa. Pak Budi, seperti apa nih konsepnya podcast dari CUPK ini dan harapan Pak Budiasa diluncurkannya proyek baru dengan podcast CUPK ini Pak seperti apa Pak? Silakan Pak. Baik, terima kasih telah diundang di podcast perdana CEO Pancurkasi. Saya bersama Pak Ketua CEO Pancurkasi ya Pak Martono. Jadi perlu kami jelaskan bahwa podcast saat ini merupakan konten media digital favorit ya yang saat ini ramai di luar sana ya. Memang sudah eranya juga ya. Sesuai dengan GM-nya nih milenial ya Pak ya. Ini orang anak-anak muda pun senang ini dengan podcast ini. Apalagi dengan maraknya konten-konten digital di luar sana ya. Nah, khusus di CEO Pancurkasi ya, podcastnya sebetulnya ingin memberikan informasi-informasi
kepada anggota, itu tujuannya. Ya, konsepnya memberi informasi. Memberikan informasi yang mungkin sulit dijangkau oleh sahabat-sahabat kita ya CU Panjur Kasih. Nah, dengan hadirnya podcast ini kita ingin lebih intens lagi berkomunikasi ya. Jadi membangun komunikasi dua arah. Nanti anggota-anggota juga bisa kita hadirkan di sini, bercerita nih pengalaman menjadi anggota nih seperti apa nih. Apalagi anggota yang sukses ya Pak ya. Betul sekali. Usaha-usahanya berjalan dengan semakin baik gitu ya. Baik pengalaman ber-CU maupun setelah mendapat manfaat dari CU, dia harus bercerita. Jangan hanya disimpan sendiri. Oh ya, diserahkan kepada anggota lain ya Pak ya. Dibagi pada anggota yang lain. Berarti sehingga anggota atau masyarakat mendapatkan informasi itu dan akhirnya mereka ternyata di CU Panjur Kasih ternyata ada manfaatnya. Begitu Mbak Sinta. Ya, berarti harapannya podcast ini nggak hanya satu episode dong Pak. Ya. Inginnya terus menerus ini. Besok kalau bisa sudah ada ini, kita undangkan, kita hadirkan talent lain ya Pak. Talent lain gitu. Nah, tahun 2022 ini Pak, CU Panjur Kasih itu memasuki usia yang sudah cukup matang dong Pak. Jadi menjelang usia 35 tahun nih. Saya mau tanya nih, harapan Bapak berdua terkait usia yang 35 tahun ini CU Panjur Kasih berada di tengah-tengah masyarakat. Saya ke Pak Martono dulu Pak. Harapannya terkait 35 tahun CUPK apa Pak? Baik, terima kasih. Bicara usia ke 35 tahun tentu sesuatu yang tidak mudah untuk dicapai. Banyak tantangan, banyak hambatan, banyak rintangan, banyak cerita untuk bisa mencapai 35 tahun. Suka dukanya dalam dunia suka dukanya pelayanan terhadap anggota. Bapak punya pengalaman yang duka mungkin Pak di CU Panjur Kasih gimana Pak? Kalau bicara suka duka ber-CU udah pasti banyak cerita itu ya. Sukanya kalau kita ketemu dengan anggota, mereka bercerita, mereka merasa dampak positifnya. Sampai mereka mengatakan, kalau tidak ada CU mungkin saya tidak punya rumah, kalau tidak ada CU yang membantu tidak punya motor, dan seterusnya seperti itu. Wah, senang itu, bahagia yang kita dapat ya. Kalau dukanya ya kita masih menemukan beberapa anggota kita yang mungkin ya tidak semua, pasti ya dari sekian orang pasti ada yang kurang bertanggung jawab, itu dukanya. Tapi saya mau mengatakan bahwa di usia ke-35 tahun kita ini, kita sudah beranjak dewasa. Kita sudah melewati masa bayi, masa pertumbuhan, masa anak-anak, dan sudah melewati masa remaja. 35 tahun itu berdasarkan penelitian bahwa itu usia yang sudah matang. Usia yang sudah matang dan sudah dikategorikan dewasa. Nah, ketika dewasa, sementara kita sendiri memiliki beberapa produk. Produk-produk kita itu juga sudah berusia dewasa. Kalau kita melihat dari siklus kehidupan, siklus hidup produk itu ketika dia berada di posisi dewasa, itu kita selaku pengurus, manajemen, pengawas, dan termasuk para anggota semua, itu harus bekerja keras. Karena di level kedewasaan itu, yang satu pasti sudah ada tanda-tanda adanya penurunan pendapatan, penurunan minat, penurunan kepercayaan. Di situ menuntut tantangan daripada kita selaku pengelola. Bicara kredit union, kita tidak hanya berbicara simpan dan pinjam. Memang betul core bisnis kita simpan dan pinjam, itu usaha kita. Tapi yang saya mau menegaskan di sini, ketika bicara kredit union, bahwa kita harus berbicara bagaimana kita bisa membantu merubah mindset anggota, pola pikir supaya mereka bisa produktif gitu ya. Produktif. Oleh karena itu kita meyakini dan berharap ketika anggota berdaya, CUPK jaya. Harapannya seperti itu bisa jaya, artinya berkesinambungan lah betul, Pak. Berkesinambungan.
Ya, berarti tadi harapannya terus bekerja keras ya Pak ya, usia 35 tahun. Benar sekali. Nah, saya ke Pak GM nih, Pak Budi. Harapan Bapak di usia 35 tahun nih, CU Pancur Kasih tahun ini. Ya. Seperti apa Pak harapannya? Silakan. Ya, terima kasih. Jadi harapan di usia CU Pancur Kasih yang ke-35 tahun ini, yang pertama ini usia ke-35 identik dengan koral batu karang ya. Harapannya Batu karang ya, Pak? Ya, batu karang itu kokoh. Kokoh berarti ya, Ya, Pak? Oh. Jadi sesuai visi misinya juga, terdepan, tangguh ya kan, berkesinambungan, Terpercaya juga, Pak, ya? terpercaya juga. Ya. Harapannya seperti visi misi kita. Nah, selain itu, karena yang seperti yang Pak Martono sampaikan tadi, Pak Ketua CU Pancur Kasih sampaikan bahwa tantangan ke depan semakin berat ya. Semakin berat pasti Ya, Pak. tentu banyak hal yang harus kita lakukan, kita kerja keras, ya harus kerja keras dan fokus pada sasaran bisnis kita ya. Kita fokus pada perbaikan keuangan, layanan anggota terus kita perbaiki, dan yang terpenting adalah kepuasan anggota menikmati layanan kita, memanfaatkan layanan kita ya. Anggota puas ya, tentu visinya tercapai. visinya tercapai, Bisa terpercaya, terdepan ya. dan berkesinambungan. Iya. Itu harapannya. Itu harapannya ya. Ya, berarti tadi dari yang Pak Ketua dan Pak GM sampaikan, saya menyimpulkan bahwa dari Pak Ketua itu kita mesti bekerja keras ya Pak. Betul ya, sekali, supaya Mbak anggotanya Sinta. terus berdaya dan CU-nya semakin jaya ya. Kalau dari Pak Budi tadi harapannya akan terus ada tantangan, CUPK harapannya bisa seperti batu karang ya, supaya terpercaya, kuat, tangguh ya harapannya, dan cita-citanya pasti berkesinambungan. Amin. Ya, Pak Martono dan Pak Budiasa, terima kasih banyak sudah mau hadir di podcast perdana kita CU Pancur Kasih kali ini. Nah, sebagai obrolan terakhir nih, saya minta closing statement tentang podcast ini Pak, Pak Ketua dan Pak GM. Silakan Pak. Terima kasih kepada tim podcast yang sudah mengundang kami untuk mengisi acara podcast perdana ini. Ini salah satu media untuk kita bisa berkomunikasi dua arah kepada anggota ya, dan seluruh masyarakat. Mudah-mudahan akan bisa diisi oleh talent-talent yang lain ya. Tidak hanya dari pengurus atau dari manajemen, tapi kita bisa mengundang beberapa anggota kita yang sukses ya. Baik itu pemanfaat langsung daripada core bisnis kita maupun pemanfaat yang mungkin berdampak dari keberadaan CUPK ini. Oke. Sekarang ke Pak GM, Pak Budi, silakan closing ininya, statementnya dengan keberadaan media ya podcast kita ini. Baik, sekali lagi ini merupakan konten digital favorit yang harusnya bisa dimanfaatkan dengan baik oleh seluruh anggota, karena kita akan banyak menyampaikan informasi-informasi melalui podcast ini. Bukan hanya kali ini saja harapannya, tapi terus berkelanjutan ini. Terus ada, sehingga informasi-informasi yang kita sampaikan itu segera tersosialisasikan dengan baik ya. Baik itu produk-produk yang misalnya kita luncurkan, baik itu informasi-informasi lain. Intinya anggota mendapatkan informasi, dan pengelola dengan lembaga 3-in-1 tadi, jadi member, pengelola, dan volunteer itu mendapatkan informasi dengan baik ya. Itu intinya, semakin dekat dengan anggota itu pastinya. Tujuannya semakin dekat dengan anggota. Terima kasih betul. ya Pak Martono dan Pak Budi. Akhir kata, saya Yasinta Kristi dan juga Pak Martono dan juga Pak Budiasa mohon pamit dari episode perdana podcastnya CUPK kali ini. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi dalam episode podcast CUPK selanjutnya. Salam sehat dari kami semua. Tetap semangat, sahabat CUPK dimanapun Anda berada. Barage CU, Melangkah Repu, CUPK sejati, sejati. CUPK.